Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Iblis. Dia selalu bersamaku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika seseorang sudah menjauh dan tidak mempercayai Tuhan lagi, di saat itulah iblis datang dengan segenap tipu muslihatnya untuk membawamu ke jalan kegelapan. Dia adalah Tira, gadis yang selalu berwajah murung setiap harinya. Ia sering terlihat di dekat gereja tua, atau kadang-kadang di dekat pemakaman. Ia tidak punya teman, bahkan tidak satupun yang mau berteman dengannya. Orang selalu menganggap Tira adalah orang gila dan lain-lain. Di masa sekolahnya itu tidak satupun yang mau berteman dengannya. Hingga saat ia harus mulai bekerja, karena perceraian ayah dan ibunya sangat berdampak pada kelangsungan hidupnya. Saat bercerai dari ayahnya 2 bulan yang lalu, ibunya menjadi jarang di rumah. Ia pun harus berusaha menghidupi dirinya sendiri karena makanan dan uang yang ditinggali oleh ibunya tidak seberapa dan tidak akan cukup membiayainya. Malam itu seperti hari-hari sebelumnya. Tira pulang dari tempat kerjanya dengan berjalan kaki. Ia melihat seorang laki-laki tengah mendorong motornya di kegelapan. "Kenapa?" "Motorku mogok. Gak tahu apa penyebabnya." Tanpa banyak bicara, Tira juga ikut membantu orang yang tidak ia kenal itu, mendorongnya hingga ke bengkel terdekat. Setelah sampai di bengkel, Tira bermaksud pergi, namun ia dicegat oleh si lelaki tadi. "Terima kasih ya," ucap si lelaki. Tira mengangguk. Wajahnya terlihat biasa saja, sama sekali tidak ada senyum di bibirnya. "Kalau boleh tahu, siapa namamu?" tanya si lelaki itu. "Tira," jawab Tira singkat. "Aku Ahmad Hanafi. Salam kenal ya," ucap si lelaki seraya menyatukan kedua tangannya. Tira mengangguk lalu berjalan pergi. "Sampai jumpa," ujar Hanafi. Orang seperti kamu itu tidak pantas kerja di sini. Tidak becus," bentak salah satu teman kerja Tira saat ia tidak sengaja menjatuhkan tas milik teman kerjanya tersebut. "Maaf," ucap Tira lalu mengumpulkan barang-barang dalam tas yang berserakan di lantai. "Cuma maaf, enak sekali. Ini bedakku rusak, kamu harus ganti," bentak teman kerjanya dengan raut wajah yang sangat kesal. Iya, aku pasti ganti, tapi tidak sekarang, karena sekarang aku belum punya uang." "Banyak alasan." Seraya mengambil tasnya dan pergi meninggalkan Tira. Tira berdiri. Ia menatap lekat ke arah teman kerjanya itu. Sesaat kemudian ia mengatakan sesuatu. Entah apa itu. Lalu setelah itu Tira juga ikut pergi. Di tengah jalan ia dihadang seorang laki-laki dengan mengenakan jaket hitam dan celana jeans hitam. Apa kabar?" sapa lelaki itu seraya membuka penutup kepalanya. "Kau sedang apa di sini? Apa motormu mogok lagi?" tanya Tira. "Tidak, aku kesini sengaja ingin bertemu kamu. Aku ingin mengajakmu makan di tempat paman-paman jualan nasi goreng di sana. Kau mau?" jawab si lelaki yang tidak lain adalah Hanafi. Tira menunduk sejenak. Ia merasa berbeda dengan Hanafi, dan itu pula lah yang membuatnya menolak ajakan Hanafi. "Aku tidak bisa," jawab Tira. "Ayolah, aku jadi tidak enak kalau kau tidak mau aku ajak makan. Anggap saja ini balas budiku, karena beberapa hari yang lalu kamu membantuku," ujar Hanafi setelah memaksa. Yang akhirnya membuat Tira harus mengiyakan ajakan Hanafi. Mereka berdua pun berjalan menuju ke tempat penjual nasi goreng. "Kau mau makan ayam?" tanya Hanafi. "Ayamnya setengah matang saja, aku tidak suka yang sangat matang." Hanafi merasa aneh, namun ia menepis semua rasa aneh itu dan mencoba memahami bahwa setiap orang itu punya ciri khasnya tersendiri. Mereka menunggu pesanan dengan saling diam, hanya suara tangan Hanafi yang kadang-kadang menepuk nyamuk yang menggigitnya.
Sudah segitu aja man, kayak gitu aja punya saya, jangan terlalu matang, ujar Tira pada penjual nasi goreng. Kau bisa berbahasa Banjar? Dari mana kau belajar? Tanya Hanafi dengan bibir tersenyum. Aku juga tahu kalau dia berasal dari suku Banjar. Bagaimana kau tahu paman ini dari suku Banjar? Aku bisa tahu dari bau tubuh mereka dan dari setiap desaan nafas mereka. Aku tahu bahasa yang dia gunakan, jawab Tira pelan, tanpa senyum di wajahnya. Wow, kau hebat. Bagaimana caranya bisa mengetahui seseorang berasal dari suku mana hanya dari bau tubuh dan desaan nafasnya? Ujar Hanafi kagum. Kau percaya? Tanya Tira menatap lekat ke arah Hanafi. Mengapa tidak? Aku percaya itu. Dan bukankah setiap manusia dilahirkan dengan segala kekurangan dan kelebihan? Aku pun sama halnya denganmu. Aku mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Apa kekuranganmu? Kurasa kau sempurna, tanya Tira. Aku mempunyai ketakutan pada setan yang hampir sama dengan ketakutanku pada Tuhan. Aku masih mencoba untuk memperbaiki itu, jawab Hanafi. Kelebihanmu? Kelebihan yang diberikan Tuhan kepadaku adalah aku bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia normal, jawab Hanafi. Oh ya? Berarti kau melihat siapa yang selalu ada bersamaku? Tanya Tira. Hanafi menggeleng. Tira mengerutkan keningnya. Seharusnya kau bisa melihat dia kalau memang kau punya penglihatan halus, ujar Tira tersenyum. Nah, itu. Di seberang jalan sana ada sesosok bapak-bapak membawa kayu. Apa kau lihat? Tanya Hanafi. Ya, dia hantu. Aku selalu bertemu dia setiap malam saat aku pulang kerja, jawab Tira. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat siapa yang ada bersamamu ya? Tanya Hanafi. Tira mengangkat bahunya dan pesanan mereka pun datang. Tira terlihat sangat lahap menikmati makanannya. Ia juga menggigit tulang ayam yang masih berdarah itu dengan sangat lahap. Hanafi sesekali melirik cara makan Tira yang terkesan sangat aneh. Sesaat kemudian Tira sudah menghabiskan makanannya. Kamu yang bayar kan? Aku pulang duluan ya, terima kasih, ucap Tira. Aku antar ya, ujar Hanafi seraya menyudahi makannya. Tidak usah, ada sesuatu yang akan kau hadapi, meski berat, kau harus kuat ya, jawab Tira seraya mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Hanafi. Maksudmu? Tanya Hanafi. Dengan wajah dingin, Tira berjalan meninggalkan Hanafi. 3 hari berlalu, ada kabar duka dari teman kerjanya yang pernah memarahi Tira karena Tira tidak sengaja menjatuhkan tas milik temannya itu. Kabarnya, teman kerja Tira tertabrak mobil dan langsung tewas di tempat. Dengan wajah datar, Tira juga ikut ke pemakaman. Ia meletakkan bedak untuk mengganti bedak milik teman kerjanya yang rusak saat tidak sengaja terjatuh. Sampai jumpa, bisiknya. Beberapa minggu kemudian saat Tira berada di rumah bersama ibunya, tiba-tiba ada serombongan orang-orang yang datang dan meneriakkan kata-kata kasar di luar rumah mereka. Ada apa, Ma? Tanya Tira. Jangan keluar, Tir. Itu pasti Bu Christine, jawab ibunya gugup. Bu Christine? Siapa? Tanya Tira. Jangan banyak tanya, Tir. Lebih baik kau masuk ke kamarmu, bentak ibunya. Tira terdiam. Jonathan, Mama berpacaran dengan suami Bu Christine. Dan sekarang dia datang dan berniat melabrak Mama. Dia juga membawa pisau kecil di dalam tasnya, juga seplastik cabai yang sudah dihaluskan, ujar Tira seraya bertepuk tangan dan tersenyum aneh. Plak. Jaga omonganmu, Tira, bentak ibunya marah. Setelah ditampar ibunya, Tira seperti tersadar. Biar aku yang keluar, ujar Tira kemudian. Jangan keluar. Ini bukan urusanmu. Tira menghela nafas panjang, lalu ia berjalan pergi meninggalkan ibunya. Setelah Tira masuk ke kamarnya, ibunya bersembunyi, sementara orang-orang yang berada di luar rumah tersebut terus menggedor-gedor pintu. Bahkan ada suara perempuan yang menyuruh orang-orang itu untuk mendobrak pintunya. Dan pintu pun didobrak paksa oleh orang-orang yang ada di luar. Brak! Ibunya Tira sangat ketakutan, namun karena banyaknya orang-orang yang berpencar mencarinya, akhirnya tempat persembunyian ibunya Tira pun ketahuan. Ibunya Tira diseret oleh beberapa orang yang dibawa ke hadapan perempuan yang ia kenal dengan nama Bu Christine itu.
Di situ ibunya Tira diajar habis-habisan. Wajahnya juga dibaluri dengan cabai yang dibawa oleh Bu Christine. "Ini balasannya jika berani mengganggu suamiku," bentak Bu Christine. Ibunya Tira mulai merasakan rasa panas dari cabai tersebut di seluruh wajahnya hingga sampai ke tangannya yang ia gunakan untuk membuang cabai yang menempel di wajahnya. Rambut ibunya Tira juga dipotong menggunakan pisau kecil yang dibawa oleh Bu Christine. Namun sesaat kemudian semuanya terdiam. Tangan Bu Christine terasa kaku seperti mati rasa. Dan dari sudut tergelap di ruangan itu muncul Tira yang berjalan sambil menunduk. "Kau bisa menyiksa semua wanita salingan suamimu. Itu tidak masalah. Tapi coba kau pikirkan, jangankan 1, walaupun 1000 perempuan telanjang yang mendekati suamimu, itu tidak akan terjadi apa-apa jika suamimu bisa menahan diri dan tidak menggubris perempuan-perempuan pelacur itu. Jadi jika kau ingin menyalahkan, salahkan keduanya, jangan hanya menyalahkan si perempuannya. Walaupun kau hajar ibuku sampai mati, itu tidak akan berefek apa-apa pada suamimu. Dia pasti akan mencari perempuan-perempuan lain untuk memuaskan nafsunya," ujar Tira masih dengan kepala menunduk. "Oh, jadi perempuan lahung itu ibumu? Apa kau tidak malu punya ibu seorang pelacur?" bentak Bu Christine. "Sudah beberapa kali diselingkuhi suami, kenapa kau tidak meminta cerai saja? Tidak ada alasan kuat untukmu bertahan dalam rumah tangga yang seperti itu. Kau mandul, tidak punya anak. Kau takut ditinggal suamimu karena kau tidak bisa bekerja. Kau masih mengharapkan makan dari tangan suamimu. Cuy, aku kira seorang penyiksa sepertimu adalah orang yang mandiri. Ternyata tidak," kata Tira. Bu Christine tersulut emosi saat mendengar perkataan Tira yang seperti meledeknya. "Diam kau anak aneh, sialan. Kau pikir ibumu jadi perusak rumah tanggaku itu hasilnya untuk siapa? Itu untuk kalian makan. Kalian tidak bisa makan jika tidak merusak rumah tangga orang," bentak Bu Christine. Tira mengangkat wajahnya, ia menatap lekat ke arah Bu Christine. Bu Christine agak takut saat ditatap seperti itu oleh Tira. "Keluar dari rumahku," ujar Tira. Entah kenapa orang-orang yang tadinya gaduh kini diam semuanya. Mereka pun keluar dari rumah itu tanpa sepatah kata pun. "Apa itu Tira?" ujar ibunya. "Apa? Kau terlihat aneh," ucap ibunya dengan bibir bergetar. "Yang aneh itu Mama," jawab Tira seraya berjalan ke arah kamarnya. Di dalam kamar seperti biasa ia mematikan lampu dan muncullah sesosok makhluk bertubuh tinggi dan kurus dengan mata yang berwarna kuning kemerahan. Tira memeluk sosok itu. "Aku tidak sanggup lagi untuk menghadapi ini semua. Aku sangat kecewa pada ibuku," isak Tira di pelukan sosok tersebut. Shh. Hari itu Tira sedikit bersemangat karena ia sedang libur. Tira pergi ke sebuah danau kecil dan sesampainya di sana, ia duduk di bawah sebuah pohon. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ia mulai menulis sebuah surat yang berisi pengakuan apa yang pernah dia lakukan. "Hai," sapa seseorang. Tira bergegas menutup bukunya dan menoleh ke arah suara yang menyapanya tadi. Kamu," ujar Tira seraya mengalihkan pandangannya ke tengah danau. "Sedang apa kau di sini?" tanya Tira saat Hanafi duduk tidak jauh darinya. "Nenekku meninggal," jawab Hanafi. "Lalu kenapa kau berada di sini?" "Aku ingin menenangkan diri," jawab Hanafi seraya melempar batu ke tengah danau. Tira menghela nafas panjang. "Kau harus sabar dan kuat. Jangan menangisi seseorang yang telah pergi," ucap Tira. Hanafi tersenyum kecut. "Bagaimana tidak? Aku dan nenekku sangat dekat. Dia adalah orang satu-satunya yang peduli dengan keadaanku," kata Hanafi. "Kau salah kalau bilang begitu, karena orang tuamu juga sangat menyayangi dan peduli padamu," ujar Tira seraya memasukkan bukunya ke dalam tas. "Apa yang kau tulis?" tanya Hanafi penasaran. "Hanya sebuah lagu," jawab Tira sekenanya. "Boleh aku baca?" "Tidak boleh," jawab Tira singkat. Hanafi mengangkat bahunya lalu kembali memungut batu kecil-kecil di sekitar kakinya. Ia mulai melemparkan batu-batu itu ke tengah danau. "Aku duluan ya," pamit Tira. "Tira, aku harap kita bisa jadi sahabat," ujar Hanafi berbalik ke arah Tira. Tira juga ikut berbalik. "Aku berbeda," ucap Tira. "Ya, aku tahu. Kita semua yang ada di muka bumi ini memang berbeda. Kau, aku, kita semua punya perbedaan.
Dari perbedaan itulah, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi dan mengasihi. Jawab Hanafi cepat. Kau tidak mengenal siapa aku. Maka dari itu aku ingin berteman denganmu agar kita saling mengenal satu sama lain. Jujur, semenjak aku pindah kemari, aku tidak punya teman seorang pun. Ujar Hanafi. Tira menghela nafas. Orang-orang di sekitar sini menganggapku aneh. Dan aku juga tidak punya teman. Jadi aku rasa kau benar. Tidak ada salahnya kalau kita berteman. Kata Tira akhirnya. Hanafi tersenyum. Dan mulai sejak saat itu keduanya berteman dan sedikit demi sedikit mulai akrab. Beberapa bulan kemudian, Hanafi kini tidak lagi menemui Tira. Tira pun mulai merasa kesepian. Ia kembali menulis di tepi sebuah danau. Ia mulai murung kembali, tidak seperti saat Hanafi ada di dekatnya, yang selalu membawa keceriaan dan menyemangatinya itu. Hingga suatu hari Hanafi datang dengan wajah murung. Aku tidak menyangka, ujar Hanafi saat itu. Tidak menyangka apa? Tanya Tira. Kau menjual dirimu demi uang, jawab Hanafi. Tira mengerutkan keningnya. Siapa yang menjual diri? Kau sedang bercanda? Tanya Tira. Hanafi diam. Dia tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan Tira. Tiba-tiba Tira terdiam, kepalanya menunduk. Supar yang mengatakan aku menjual diri. Dia juga mengatakan aku bekerja di tempat seperti itu. Kita ini sahabat, Vi. Kenapa kau lebih percaya orang lain, sementara aku dan Supar tidak saling mengenal? Aku bersumpah. Jika aku memang benar seperti apa yang Supar katakan, aku rela mati, kencingi saja kuburanku. Tapi jika aku tidak benar melakukan seperti apa yang dia katakan, aku yang akan lebih dulu mengencingi kuburan Supar, ujar Tira. Lebih baik, setelah kau tahu kebenarannya, kita jangan pernah bertemu lagi. Mulai sekarang, persahabatan kita putus. Lanjut Tira seraya melangkah pergi. Hanafi yang masih mengira semua yang ia dengar adalah kebenaran, tidak menggubris perkataan Tira. Di mana keadilan Tuhan? Kenapa masalahku selalu datang bertubi-tubi? Isak Tira di pangkuan sosok bertubuh tinggi kurus tersebut. Kita akan membunuh satu persatu dari mereka yang sudah membuatmu menangis. Akulah sang keadilan, akulah yang harus kau percaya. Jawab sosok itu, suaranya serak tapi besar. Tira mengangguk. Seminggu kemudian saat Tira sedang duduk di tepi danau seperti biasanya, Hanafi datang dengan raut wajah menyesal. Tira, maafkan aku. Tira diam saja. Ia tahu hal ini pasti akan terjadi karena sosok yang selalu bersamanya itulah yang telah memberitahunya. Untuk apa? Kau tidak salah, jawab Tira dengan nada dingin, sangat dingin. Atas semua tuduhan itu, maafkan aku yang lebih mempercayai almarhum Supar, ucap Hanafi. Ingat perkataanku yang terakhir. Jika kau sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sebaiknya kita jangan pernah bertemu lagi. Sejak saat itu kita sudah tidak bersahabat lagi, ujar Tira. Seraya beranjak pergi. Aku tahu aku salah dan aku sudah minta maaf padamu. Jika kau memang sudah tidak ingin berteman denganku, setidaknya maafkan aku, ucap Hanafi memohon. Tira tetap diam dan terus melangkah. Krak. Tira berpaling dan benar saja ternyata sosok tubuh tinggi kurus itu ternyata sudah ada di belakang Hanafi. Jangan sakiti dia, teriak Tira. Dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Hanafi jatuh pingsan. Tira berlari ke arah Hanafi, langsung berusaha membangunkannya. Vi, bangun Vi. Beberapa saat kemudian Hanafi perlahan-lahan mulai membuka matanya. Tira menghela nafas lega. Kau tidak kenapa-napa kan? Tanya Tira khawatir. Hanafi berusaha bangun. Ya, aku tidak apa-apa, jawab Hanafi. Tadi rasanya kepalaku tiba-tiba pusing. Lebih baik kau pulang dan berdoa sesuai keyakinanmu. Aku harus segera pulang, ujar Tira sebelum berlari pergi. Singkatnya sesampainya di rumah, ia langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba saja pintu kamar tersebut terkunci dari dalam. Aku mohon keluarlah. Aku kan tidak meminta kau untuk menyakiti Hanafi. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau tandai dia? Teriak Tira saat berada di dalam kamarnya. Aku melakukan itu untukmu. Dia pantas mendapatkan itu, jawab suara serak tanpa wujud. Aku ingin kau pergi menjauh dariku. Sudah cukup banyak yang mati karena ulah kau dan aku. Aku tidak ingin ada dendam lagi. Aku tidak ingin dianggap sebagai orang aneh lagi, isak Tira. Brak! Tira terjatuh, seperti ada yang mendorongnya.
Tiba-tiba matanya berkunang-kunang dan dari hidungnya mengeluarkan darah segar. "Aku tidak akan pergi, kau masih membutuhkanku," ujar suara serak itu lagi sangat dekat dengan telinga Tira. Dadanya semakin terasa sakit. Tira hampir tidak bisa bernafas dan tiba-tiba semuanya gelap. "Tira, Tira, bangun nak," bisik ibunya. Tira membuka matanya, tubuhnya terasa sangat sakit. "Aku kenapa, Mah?" Tanya Tira meringis, mulutnya terasa sangat perih. Ibunya terisak dan mengelus kepala Tira. "Kenapa aku diikat?" Tanya Tira saat sadar jika tangan dan kakinya sudah dalam posisi terikat. "Lepaskan ikatanku, Mah. Aku bukan orang gila," isak Tira memohon. "Jangan sekarang, nak. Kamu masih dalam masa pemulihan," jawab ibunya. "Pemulihan apa, Mah? Aku tidak sakit dan tidak gila," ujar Tira memberontak. Rasa sakit di tubuhnya semakin terasa sangat menyakitkan. Dan beberapa saat kemudian, semuanya menjadi gelap kembali. "Tira!" Suara panggilan itu kembali terdengar, namun sepertinya sangat jauh. Tira terbangun di sebuah tempat, gelap dan lembab. Aku di mana?" Bau-bauan aneh tercium di sekitarnya. "Tira, apa kau bisa mendengar suaraku?" ujar suara yang tadi. Suara itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. "Ya, aku bisa mendengarmu," jawab Tira berharap jawabannya itu didengar oleh pemilik suara tadi. "Aku tidak bisa mendengarmu, tapi kau bisa mendengar suaraku, bukan? Aku ingin kau ikuti suaraku. Aku akan menuntunmu keluar dari tempat kau berada sekarang," ujar suara itu lagi. "Tira, berjalanlah lurus ke depan," perintah suara tersebut pada Tira. Tanpa ragu, Tira langsung mengikuti perintah dari suara tanpa wujud itu. Di kejauhan, Tira melihat seberkas cahaya, namun semakin ia mendekati, cahaya itu semakin menjauh. "Jika kau melihat cahaya di depanmu, masuklah ke dalam cahaya itu." "Aku tidak bisa, cahayanya semakin menjauh," jawab Tira terisak. Meskipun ia tahu bahwa suaranya tidak akan bisa didengar oleh siapapun. Cahaya itu semakin memudar dan menjauh. Tira terjatuh dan terisak di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Suara yang tadi terdengar pun sudah tidak terdengar lagi. Namun beberapa saat kemudian, suara yang tadi kembali terdengar. "Tira, jika kau mendengar suaraku, cepatlah kau berjalan lurus ke depan. Di sana nanti kau akan bertemu dengan seseorang. Kita tidak punya banyak waktu. Lakukanlah secepat apa yang aku perintahkan," ujar suara itu lagi. Tira kembali bangkit. Ia lalu berlari lurus ke depan. Dan benar saja, di depan ada cahaya temaram. Tira langsung menuju ke arah itu. "Hanafi?" ucapnya tersentak. Ia tidak menyangka di sana ada Hanafi. "Ayo, kita pergi dari sini," ujar Hanafi seraya berjalan lebih dulu dari Tira. Mereka berjalan mengendap-endap. Melewati segerombolan yang mirip manusia, Tira berhenti. "Kita bisa minta tolong pada mereka, Vi." "Jangan, kita sekarang berada di dunia mereka. Mereka semuanya bukan manusia," ujar Hanafi mencegah Tira mendekati segerombolan makhluk-makhluk tersebut. Tiba-tiba datang sesosok makhluk bertubuh tinggi, merah kehitaman, dengan jari-jari yang sangat panjang. Di tengah-tengah segerombolan makhluk-makhluk tadi. "Itu yang mengurung jiwamu di tempat ini. Kita harus segera keluar dari sini," bisik Hanafi. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Hanafi mengeluarkan suara yang sangat pelan itu, tiba-tiba sosok tinggi berkulit merah kehitaman tadi menoleh ke arah persembunyian Hanafi dan Tira. Hanafi langsung mengajak Tira untuk pergi. Namun sosok itu mengejar mereka. Sekarang Hanafi sudah berada di sebuah rumah pondok kecil. Ia mengajak Tira untuk masuk. Namun sosok tinggi yang mempunyai warna kulit merah kehitaman itu berhasil mengejar mereka. Ia memperhatikan wajahnya yang sangat menyeramkan di hadapan Tira dan Hanafi. Tira pun akhirnya berhasil ditangkap oleh makhluk tersebut. Hanafi bergegas melemparkan sesuatu ke arah sosok tersebut hingga Tira terlepas dari makhluk itu. Hanafi segera berlari ke arah Tira. Ia langsung membantu Tira untuk berlari ke arah pondok kecil yang pintunya sudah terbuka. "Lari, cepat lari!" teriak Hanafi saat Tira menoleh ke arahnya, yang ternyata pada saat itu
Si makhluk merah kehitaman tersebut sudah berhasil menangkap Hanafi. Tira bimbang antara ingin lari dan menyelamatkan Hanafi. "Dia tidak menginginkanku. Yang dia incar adalah kamu. Cepat pergi." Teriak Hanafi dan sesaat kemudian hening. Tira langsung masuk ke dalam pondok kecil itu. Dan sesaat kemudian ia terbangun. "Mama," ucap Tira. "Iya sayang, Mama di sini," jawab ibunya menangis haru. Tidak jauh darinya ada tubuh Hanafi yang terbaring lemah, wajahnya mulai memucat. Ada seseorang yang lain juga di sana. "Gawat, anak ini belum juga kembali. Dia bisa benar-benar mati kalau begini," ujar orang tersebut. Hanafi, kau mendengar suaraku?" ujar orang itu. "Aku ingin melihat Hanafi, Ma. Tolong buka ikatan ini," isak Tira. "Demi keamananmu, Mama tidak akan melepas ikatan ini kecuali kamu sudah benar-benar bisa untuk dilepaskan," jawab ibunya yang membuat Tira sangat sedih. "Lepaskan saja, jangan biarkan pikirannya kosong dan diliputi kesedihan. Biarkan dia," ujar orang yang duduk di dekat Hanafi. Ibunya Tira pun langsung melepaskan ikatan di tangan dan kaki Tira. Setelah dilepaskan, Tira turun perlahan dari tempat tidurnya, namun kakinya terasa sangat ngilu untuk digerakkan. "Hanafi, Vi, kau harus bebas, kau harus bisa keluar, Vi," isak Tira seraya menyentuh tangan Hanafi yang mulai dingin. Tiba-tiba tubuh Hanafi itu bergetar hebat. Sentuh terus, bimbing dia untuk menemukan jalan pulang," ujar orang itu. "Hanafi, kumohon berusahalah," isak Tira sambil terus menyentuh tangan Hanafi. Dan sesaat kemudian, darah segar mengalir dari mulut Hanafi, seiring dengan ia yang mulai membuka matanya. Tira tersenyum melihat sahabatnya itu sudah berhasil kembali. Tiba-tiba saja ruangan itu mengeluarkan suhu yang sangat panas, membuat mereka yang berada di ruangan itu menjadi ketakutan. "Tenang, jangan takut. Jangan biarkan pikiran kalian kosong. Mereka tidak akan bisa mengambil alih tubuh manusia yang sadar atau pikiran yang tidak kosong," ujar orang yang tadi mengingatkan. Semua penerangan di ruangan itu pun mendadak mati, dan entah apa yang dilakukan oleh orang tersebut hingga tiba-tiba suhu di ruangan itu kembali normal. Ibunya Tira bergegas menyalakan lampu, dan ternyata orang tadi sudah tergeletak bersimbah darah. Jerit ibunya Tira kaget. "Tolong ambilkan itu di tas saya," ucap orang tersebut dengan terbata-bata. Dengan kaki dan tangan yang masih bergetar karena kaget, ibunya Tira langsung mengambil tas milik orang itu dan langsung mencari-cari sesuatu yang nama bendanya tidak boleh disebutkan di sini. "Inikah?" tanya ibunya Tira saat menemukan sebuah benda kecil memiliki panjang sekitar 5 cm. Orang itu langsung mengiyakan. "Tolong bantu saya, teteskan benda itu pada luka saya." Ibunya Tira berusaha membuka benda tersebut. Awalnya ia agak kesulitan, namun setelah beberapa saat akhirnya benda itu bisa terbuka. Tanpa ragu ibunya Tira langsung meneteskan cairan yang keluar dari dalam benda tersebut pada luka si orang yang telah membantu Tira anaknya. Sesaat setelah cairan itu menyentuh luka, tiba-tiba orang tersebut mengerang beberapa kali hingga akhirnya ia kembali bisa beranjak bangun. Ia juga memeriksa cairan di dalam benda itu dan kemudian ia menarik nafas lega karena ternyata masih ada sedikit cairan di dalam. Ia langsung mendekati Hanafi dan meneteskan cairan itu pada Hanafi yang terluka saat ditangkap oleh makhluk aneh. "Terima kasih, Vi." Hanafi mengangguk dan tersenyum. Ia mengelap bekas darah yang sebagian sudah mulai mengering dari mulutnya. "Bagaimana dengan makhluk itu? Apakah ia masih akan mengincar Tira?" tanya ibunya Tira. "Kurasa tidak akan berhenti sampai di sini, dan jika kesempatan itu ada, mereka pasti akan terus berusaha mengambil jiwa Tira kembali," jawab orang itu. Ibunya Tira menghela nafas. Ia masih sangat khawatir. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya ibunya lagi. "Berdekatlah pada Tuhan. Apapun agama kita, jika kita menjauhi Tuhan, maka iblis, jin dan setan akan sangat mudah untuk mempengaruhi jiwa-jiwa yang dipenuhi oleh kegelapan dan dendam. Jangan biarkan mereka menguasaimu," pesan orang itu sebelum berpamitan untuk pergi. Ibunya Tira sadar, memang benar, mereka sudah sangat lama tidak pernah pergi ke gereja lagi. Hanafi pun pulang bersama orang tersebut.
9 bulan setelah kejadian itu, Tira kini sudah terlihat lebih segar dan tidak murung seperti dulu lagi. Hari itu dia mengadakan janji bertemu dengan Hanafi di tepi danau. Dan saat Tira datang ke sana dengan seorang laki-laki, ia juga melihat Hanafi yang tengah duduk dengan seorang perempuan berhijab. "Ivy," sapa Tira. "Hai Tira." "Oh iya Vi, kenalkan ini calon suamiku." Namaku Hanafi." "Alek," jawab lelaki tampan yang berada di dekat Tira, sahabatnya itu. "Nah, ini Latifah, calon istriku," ujar Hanafi mengenalkan perempuan cantik yang berpenampilan sangat anggun dengan hijab yang berwarna merah muda, dipadu baju panjang dan rok panjang yang juga berwarna merah muda. "Latifah," ucap perempuan itu mengenalkan diri dengan senyuman manis yang mereka di bibirnya. "Tira," jawab Tira membalas senyuman calon istri Hanafi itu. "Rencananya kapan kalian akan menikah?" tanya Hanafi. "Mungkin beberapa bulan ke depan, Vi. Kalau kalian bagaimana? Di mana nanti akan diadakan pestanya?" jawab Tira yang langsung bertanya pada Hanafi. "Seperti kata nenekku, kalau mau menikah tidak perlu yang terlalu mewah. Walaupun sederhana, yang penting tidak memberatkan orang tua. Jadi rencananya kami akan menikah di masjid," jawab Hanafi. "Nah, aku setuju kalau ini. Betul kan kataku, sahabatku ini pemikirannya memang dewasa sekali," ujar Tira tersenyum. Mereka mengobrol-ngobrol panjang sambil berjalan-jalan di tepi danau. Hanafi terlihat sudah akrab dengan Alek, begitu juga dengan Tira dan Latifah. "Sampai bertemu 5 tahun kemudian di tempat ini ya Vi, Fah," kata Tira tidak mampu untuk menahan air matanya karena harus berpisah dengan sahabat-sahabatnya itu. "Iya, semoga anak-anak kita bisa bersahabat juga ya Lek," ucap Hanafi. Alek mengangguk dengan bibir tersenyum, lalu menggandeng Tira untuk pergi. Mereka pun berpisah. Sejak saat itu Tira dan ibunya ikut Alek yang beberapa bulan kemudian menjadi suami Tira. Ibunya Tira mendapatkan sebuah toko baju dari menantunya itu. Sementara Tira, ia tetap di rumah untuk mengurus anak-anaknya. Begitu juga Hanafi dan Latifah. Berteman dengan siapapun itu tidak masalah. Mau dia hitam, putih, tinggi, kurus, gendut, langsing, aneh, cantik, tampan, berbeda keyakinan ataupun suku. Yang penting kita saling menjaga, menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena Indonesia tercinta mengajarkan kita tentang berbeda itu indah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.